nggak bareng sih? Ini Enrich Victory ya? Apa kabar Enrich Victory? Nah keren, thank you so much guys. Silakan duduk. Tadi kayak ekonya sebelah sini terus tiba-tiba turun sini ya. Pas apa kabarnya nggak bareng tuh teman-teman ya. So teman-teman perkenalkan nama saya Michael Chandra teman-teman. Saya dari Hope Agency. Anyway special thank you banget hari ini saya bisa hadir. Di depan teman-teman saya diundang sama Ciping Ping juga. Ya ada Ko Erison, ada di sini tuh kayak Cikangin teman-teman. Kayak saudara semua di sini, semua hampir saya kenal ya. Banyak saya berguru sama leader teman-teman di sini semua ya. So big applause buat teman-teman semua sama leader teman-teman ya. Guys, saya hari ini nggak jago ngajarin kayak Ko Acong ya. Saya juga nggak jago bikin materi kayak Ko Erison ya. Jadi saya hari ini pure cuman mau curhat aja sama Bapak Ibu, boleh ya? Saya cuman mau bercerita aja. Saya produk recycle Bapak Ibu. Tahu produk recycle, daur ulang? Tahu ya? Jadi saya pernah jadi agent dulu 2012, ada angkatan 2012? 2012? Ada yang lahir tahun 90-an? Masa asuk-asuk semua? Sini angkat aja, beraniin aja bro. Ya? 90-an Bapak Ibu? Ya? Saya lahir tahun 91. Iya Bu, cakikik lucu banget sih Bu. Saya lahir angkatan 91 Bapak Ibu ya. Saya lulus kuliah waktu itu saya langsung kecebur di asuransi. Saya boleh cerita sedikit Bapak Ibu ya. Kenapa ini saya bikin materi ini game changer buat saya di dunia asuransi. Sebentar ya. Saya orangnya demen coret-coret Bapak Ibu. Paling belakang bisa kelihatan gak ya? Gak usah kok, kuat gue, tenang. Ini tangan kanan biasa forehand padel terus kok. Gak mau kalah sama Ko Erison ya. Padel mulu tiap hari gue liat dia tuh. Oke Bapak Ibu. Ya, kalau boleh cek ke materi. Kita perkenalan tipis dulu Bapak Ibu ya. Ini work experience saya Bapak Ibu. Ya, karena saya cukup diuber waktu. Saya punya 64 slide Bapak Ibu. Jadi saya harus agak ngebut. Ya, saya juga harus lumayan agak ngebut ya. Jadi saya harus lengkap-lengkap lah ya. Bapak Ibu harus perhatiin cerita saya karena bakal nyambung-nyambung jadi puzzle Bapak Ibu ya. Kalau nggak ngerti nanti kita kontekan aja lah gampang ya. Bapak Ibu kalau boleh saya bilang, tahu 4 kuadran Bapak Ibu yang Robert Kiyosaki ya, dari investor, employee, self-employed sampai business owner tahu? Kayaknya saya hampir pernah cicipin di 4 kuadran itu Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu lihat saya working experience saya Bapak Ibu, saya pernah di agent juga 2012 sampai 2014 di Prudential ya, bukan di tempat lain. Ya, saya juga pernah jadi entrepreneur, saya buka barbershop ya, segala macam. Ini barbershop waktu itu belum ada kapten di orang ya Bapak Ibu ya. Ini saya benar-benar kayak dulu boleh dibilang pionir lah. Saya cukup berbangga di bagian sini nih ya. Terus saya pernah jadi pro player juga, which is self-employed Bapak Ibu ya. Terus saya jadi head coach, dari head coach saya pernah nyebur bisnis saya chip in, saya akhirnya bikin tim sendiri jadi CEO di Bonafide Esport. Sampai akhirnya COVID dan segala macam jadi content creator. Ya, saya besar Bapak Ibu di Depok, saya lahir di Sunter sebenarnya, tapi saya lahir di Depok. Ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lihat ini ya, Bapak Ibu saya cuma mau kasih tahu, waktu saya kecil Bapak Ibu ya, saya punya segudang privilege. 91, tapi stop di umur ini. Bapak Ibu, saya bukan anak mami ai, papi ai, bukan. Ya, saya jauh dari yang namanya privilege. Ya, sejak saya sadar, oh ternyata dunia ini kejam, in this economy. Ya, saya sadar betul kalau saya bukan orang yang punya privilege dari orang tua. Oke? Nah, Bapak Ibu, saya sebut diri saya itu si 1.0 boleh ya.
zaman 2012 sampai 2014-an. Si Michael Kupret 1.0. Ya, Bapak Ibu, di bocah ini Bapak Ibu yang masih pakai alma mater BINUS ya. Saya basically freaking gamers parah. Rata kanan pokoknya. Lu sebut game apa zaman 90-an pasti gue pernah cicip. Cari duit pun semua dari games. Ya, rumah di Depok harus kuliah di BINUS cuma modal 20.000 perak. Mak gue ngampusin gue di BINUS Bapak Ibu, sorry ya pakai gue elu. Gak apa-apa kan? Biar lebih gitu ya. Saya Bapak Ibu kuliah di BINUS, saya tahu perjuangan ibu saya. Dia harus jual cincin kawinnya. Untuk fight saya biar ada title ya. Dan dimodalin motor Supra X. Ya, Supra X Bapak Ibu. Jadi saya udah pernah ya anak seumur 21-an ini, OTW 21 ini saya pernah cobain berbagai macam multi level marketing. Terakhir yang saya kecebur Talk Fusion, tahu? Enggak, Gen Z berarti Bapak Ibu nih di sini ya. 90-an tuh Talk Fusion tuh lumayan hebat lah di kalangan anak muda ya. Lu mau sebut TNC lah, kopi, CNI ya, klorofil ijo, aing pernah coba. Ya. Ya, mental kita sudah terbentuk waktu jual TNC, diusir dokter pun aing pernah. Ya, intinya karena apa? 20.000 kurang, Wak. 20.000 kurang. Ya. So, Bapak Ibu, saya dipertemukanlah sama orang-orang luar biasa ini. Boleh tepuk tangan buat leader-leader saya, Bapak Ibu. Ya. Jadi 2012, Bapak Ibu, saya ini direkrut sama yang namanya Irwan. Di atas Irwan ini ada yang namanya Koriki Susanto, which is yang punya Hope Agency sekarang. Eko di sini ya, mesti tengahan. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Oke. Nah, jadi Irwan ini punya istri itu cici sepupu saya. Ya, cici sepupu saya. Dia baru join jadi agent 2012. Nangkap ya? Dia baru join jadi agent 2012. Agent pertama dia, ini saya. Sebutlah saya Macan Bapak Ibu ya, biar gampang ya. Macan tuh Michael Chandra Bapak Ibu, biar gampang aja ya. Nah, di 2012 saya join, si Macan ini punya teman baik. Teman bodol bareng, teman kampus, SMA, SMP, ya sampai turnamen games bareng juga. Randy Ho, Alung, pernah sharing di sini Bapak Ibu? Ya, Randy Ho sama bininya ya. Nah, kita bertiga ini statusnya itu agent. Makanya tadi kalau di Sandepans Bapak Ibu perhatiin kita ada 3 Musketeer 2012 sampai 2000. Ini 2012 sorry ya. 2012 kami jadi agent. 2013 3 orang ini Bapak Ibu ya. Dari agent, UM semuanya plus Star Club semua Bapak Ibu. Gila ya. Tapi yang saya mau mention di sini Bapak Ibu, ya, oh kayaknya nih anak umur 21 dapat support dari orang tua dan segala macam atau bla bla bla. Dapat privilege. Saya udah disclaimer sama Bapak Ibu, saya dari awal saya tidak punya yang namanya privilege. Ya, saya tidak punya yang namanya privilege. Tapi kalau lu mau adu getol sama kita, bede, jangan dilawan. Ya. Ini yang saya bilang Bapak Ibu, ya. Saya juga pernah merasakan ya, yang banyak speaker-speaker cerita, oh gue pernah ngerasain pakai pakai bawa printer, bawa laptop dan segala macam ya. Saya pernah ada di fase itu Bapak Ibu. Di mana satu lembar orange yang tebal itu satu aja salah saya harus ulang. SPAJ yang zaman dulu kok ya. Yang ngangguk saya tahu. Kok semua senior di sini ya. 2012 nih Bapak Ibu ya. Dan saya harus UM. Udah sampai UM. Perjuangannya juga. Aduh Bapak Ibu. Gila banget lah ya. Gue jujur ngomong aja nih. 2012 waktu itu. Saya kalau boleh dibilang DNA-nya si Koko Gendut.
Tahu? Koko gendut lucu pokoknya. Ya, apalagi kita satu building waktu itu. Dan kebetulan saya darahnya dia juga. Paham ya? Kita itu bener-bener didoktrin karena banyak banget yang ngajarin gua waktu itu waktu masih muda Bapak Ibu. Ada Ko Herianto Tandra dan segala macam ya waktu itu. Dan dia juga salah satu role model gua saat itu juga. Emang nge-look up-nya si Koko gendut si lucu itu. Jadi kayak oke, gue gak punya privilege hari ini. Gue tahu ada satu cara gimana caranya gue bisa nyampe waktu itu gue di goal setting sama Ko Riki. Goal setting 2012. Spesifik, harus jelas, harus measurable bla 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 ya. Lo orang pasti pernah dapat materi itu pertama kali join di Prudential sama leader teman-teman. Betul ya? Saya cuman bilang, gue cuman mau punya mobil Honda Jazz warna hitam, spoilernya Mugen, baru. Gue gak pakai HiWO, gue udah tahu sebelum punya mobil ini teman-teman, gue udah tahu lagu pertama gue apa di mobil ini. Ya, pajangan pertama di mobil gue udah beli semua dan gue udah tahu semua ada di goal setting 2012. Dan Bapak Ibu, setelah dewasa gini ya, anak cowok angkatan 90-an yang punya energi mau sukses, menurut saya Bapak Ibu ya, cuma ada 3 poin. Dan ini saya sering pakai di sesi saya rekrut untuk anak 90-an. Yang pertama, desire dia, kenapa gua harus sukses, anak 90-an cowok ya, kalau yang cewek saya gak tahu, ya saya belum kulik ya. Yang cowok Bapak Ibu, pertama kenapa dia orang mau sukses? Tahu? Keluarganya pernah direndahin. Poin pertama. Poin kedua, ya. Poin kedua, ini laki pernah diinjak sama perempuan. Pernah ditinggalin sama perempuan. Ya Bapak Ibu ya. Poin ketiga, dia pernah ditolak sama suatu komunitas yang dia pengen mau in charge di sana. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, saya lahir dari poin pertama. So that's why makanya saya pengen banget punya ini mobil karena keluarga saya belum punya kendaraan waktu itu dan inilah mobil pertama waktu itu di keluarga. Jadi desire saya, kenapa sih di 2012 gua harus goal setting ini? Si mobil Jazz ini. Ya, karena bapak mak gue setiap kita di Depok kalau ada acara Sincia ke Jakarta segala macam ke rumah harus nebeng, betul ya? Betul Bapak Ibu ya, harus nebeng sama keluarga. Ada aja omongan keluarga yang kebetulan kedengeran ke kuping saya. Dan itu jadi salah satu motivasi terbesar saya waktu itu untuk kejar yang namanya si mobil Jazz ini di 2012. Puji Tuhan teman-teman, 6 bulan gue gila-gilaan, ya gue gak usah cerita. Gue perjuangan gue waktu itu gimana karena panjang kali lebar. Ya, intinya dapat Bapak Ibu. Ya. Dan dulu Bapak Ibu, ya kebetulan saya di Strong Agency punya Kokarto dulu sebelum Ko Riki buka kantor. Ya, waktu zaman itu 2012-13 lah ya. Saya juga pernah kayak isi-isi acara beginilah teman-teman ya. Tapi si 1.0 ini tengil nih Bapak Ibu. Ya, setelah saya dewasa, saya pikir waktu itu ya, Bapak Ibu kan tahu ya 2014 saya quit. Ya, waktu itu kenapa gue bisa quit, salah satu reason itu gara-gara ini kayaknya. Ini pisau bermata dua buat saya Bapak Ibu. Lupa daratan jadinya. Si tengil, pokoknya tengil banget pokoknya. Ya, Bapak Ibu mukanya jangan tegang-tegang amat sumpah. Biasa aja. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Saya paham saya nggak punya privilege, saya kuat direkrut. Ya, zaman 2012 sampai 14 inilah tim saya Bapak Ibu yang udah pakai jas ini, mereka udah jadi leader. Ya, mereka leader dan ini tim-tim kita. Waktu itu masih anak muda, semua anak 91-an semua ya. Paling mentok 92, 93. Ya. And then 2014 boom. Ada berapa agent baru di sini boleh angkat tangan Bapak Ibu? Agent baru? Agent baru. Halo. Agent baru, ada AAB yang baru promosi atau AAB? Halo? AAB?
AAB, sumpah lo orang ya, gue kasih tahu nih AAB nih. Kemarin saya ada pernah sharing di, siapa sih itu namanya? Grand Vision, ya. Yang saya minta tunjuk tangan lagi yang AAB, jangan turun dulu, sabar, ya. Saya ini dibilang Ko Wisri bisa baca orang loh teman-teman. Ya, sekali saya lihat muka saya bilang, misalkan Koko ini ya, kok kalau lu serius jalanin tahun ini, waktu itu ada anak satu Grand Vision, gua salamin kok. Gua mau ketemu lu tahun depan di kick off, terjadilah itu kok. Ya, angkat betul-betul. Koko mau jadi AB tahun ini? Yakin? Koko namanya siapa? Siapa? Gerald. Koko leadernya siapa? You? Oke. Saya feeling sama kau kok ya. Tapi kau harus serius-serius benerin jalanin ya kok ya. Pasti bisa. Cici namanya siapa? Sorry. Iya. Oh, kamu cukup famous ya belakangan ini ya Cici Wilona ya. Ya, saya paham betul kalau saya nggak lihat kau di AB di kick off tahun depan, wah bahaya ini ya. Coba lagi tunjuk tangan teman-teman yang AAB. Saya doakan ya teman-teman di sini, leader semua di sini pasti doain teman-teman buat cepat-cepat ke AB. Amin. Buat yang agent tadi mana? Buat yang agent, halo agent Bapak Ibu. Tiba-tiba banyak. Hah? Mau didoain juga ya buat jadi AAB ya? Hah? Mau jadi AAB Bapak Ibu? Cici, mau ya? Mau Ci? Jangan malu-malu Ci. Sumpah, bisa pasti. Ya. Bapak Ibu, 2014 saya dapat macam mana ya ngomongnya ya? Kalau untuk yang sekarang saya boleh bilang saya sudah cukup berdamai dengan masalah itu teman-teman. Intinya saya dapat bug sistemnya Prudential. Saya harusnya 2000 dari UM itu harusnya saya ke SUM dapat 2 tiket Budapest waktu itu berangkat. Ya, intinya di DIS. Di DIS karena saya dapat bug system teman-teman. Dan gue udah gak pernah masalah ini karena ini adalah pembelajaran hidup saya untuk saya lebih dewasa melihat industri ini teman-teman. Intinya adalah ya bukan karena salah bug system lah menurut gue nih teman-teman ya. Karena si 1.0 ini emang tengil aja. Lupa daratan, money syndrome ya teman-teman ya. Jadi banyak gejolaknya lah. Oke? So it wasn't the storm that destroy us teman-teman, but our unwillingness to move with the wind. Gue udah dikasih tahu leader gue, Mike banyak yang kejadian begini, tinggal maju lagi, apa segala macam. UM ke SUM berapa Bapak Ibu? Ada yang ingat? 900, saya hit 1,6 M waktu itu. Grup. Ya, terus tiba-tiba dapat masalah itu, ya si anak muda ini keder lah, nggak kuat mentalnya. Ya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk quit dari Pro. So, pertanyaannya yang paling sering ditanya, Mike kenapa lu mau balik lagi? Ya, di 2022, kenapa lu mau balik lagi? So, Bapak Ibu saya mau kasih tahu bukan Proforce aja yang bisa update. Bener ya? Saya dari 1.0 jadi 2.0. Ya, ini zaman 2012, ini 2022. Akhirnya saya kembali ke Pro. Yang di sini teman-teman, ya, di era sebelum saya balik ke 2022 jadi agent, ya, so banyak banget yang ngajak saya buat balik ke dunia asuransi. Salah satunya Koko Gendut lucu itu, ya. Waktu itu saya diajak makan, tiba-tiba saya di BOP, tiba-tiba harus diajak ke planet pokoknya. Wah gue bilang gak bisa kok, saya gak kuat. Saya mabuk udara saya bilang ya. Takut mabuk saya bilang ya. Intinya saya pernah diajak sama Koko itu. Dan tiba-tiba ada satu momen saya cerita sedikit. Saya lagi nongkrong, saya lagi di rumah ya. Ada II. Ya ada II telepon. Saya gak pernah kenal ini orang siapa. Ya tiba-tiba saya angkat, tiba-tiba dia pernah bilang, Michael II pernah nontonin kamu speaker pokoknya zaman itu. Lah gue bilang kok lu pernah nontonin gue? Ya
Ii mau ngajak kamu ketemu ngobrol di Kelapa Gading, waktu saya tinggal di Kelapa Gading, orang tua saya di Kelapa Gading Bapak Ibu. Di Kuangkuan intinya ya. Bermodalkan bakpao babi itu dan kopi dia yang hitam pekat ya. Kami ngobrol lah. Tahu Bapak Ibu ini orang dari mana? Ii ini Matahari Bapak Ibu. Tahu Matahari? Ya, Matahari Bapak Ibu, asuransi Matahari Ci. Cici jangan pura-pura bingung gitu, padahal Cici udah tahu pasti. Ya, saya bingung Cici dapat konteks saya dari mana dan Cici pernah nonton saya di mana. Ya, kebayang gak Ci? Ada orang Matahari. Ya, terus mau rekrut saya. Bapak Ibu, saya sempat clash sama Randy intinya waktu itu karena Randy membujuk saya untuk balik. Intinya Bapak Ibu, jangan lu coba ajak si 1.0 balik ke asuransi. Lu bahas asuransi gue bisa walk out, jujur. Ya, sesakit hati itu, lukanya sedalam itu Bapak Ibu. Seenggak mau itu gue denger asuransi. Ya, bener-bener gue sakit hati, gue kecewa, gue bener-bener kayak bang pokoknya ya. Even orang tua saya Bapak Ibu. Dan ingat orang tua saya awal saya join di 1.0 di asuransi ya. Saya tidak pernah didukung sama mereka. Ya, kalau ibu saya ya semi-semi lah ya. Bapak gue pulang goal setting Bapak Ibu. Lu tahu asuk-asuk bangka ini ngomong apa? Ya, bapak mak saya berdarah bangka Bapak Ibu ya. Bapak gue cuman bilang ini dulu ya. Ini papi gue 1.0 dia juga upgrade kok, tenang aja Bapak Ibu. Ya, udah saya upgrade juga softwarenya ya. Bapak gue bilang lu neraka gak diterima, surga gak diterima, lu jadi agent asuransi. Mati lo gue bilang ya. Pahit gak Bu? Pahit ya Pak ya, dengar kalimat yang keluar dari orang tua waktu gue lagi semangat-semangatnya mau beli Honda Jazz. Oke? Karena beliau ini Bapak Ibu buka toko, punya usaha. Dia itu berharap sekali saya sebagai anak laki-laki pertama, ya kami cuma 2 bersaudara. Dia berharap kita lah yang terusin. Ya, Bapak Ibu pasti pernah lah dengar-dengar cerita-cerita model-modelan begini. Ya, intinya Bapak Ibu, gue coba fight terus, ya. Sampai akhirnya dapat itu mobil. Ini saya cerita dikit juga Bapak Ibu ya. Once mobil itu datang Bapak Ibu ke rumah. Koko ini saya lihat punya anak, bener kok ya? Koko siapa kok sorry? Tadi yang top di sini ya? Kok siapa kok sorry? Kok Rizky punya anak sebelah, anak Koko? Oh bukan. Koko kalau guys coba lu orang bayangin ya. Buat teman-teman yang udah punya anak, cowok. Tiba-tiba lu orang pulang kerja, ya pulang toko atau segala macam, tiba-tiba di garasi lo orang ada mobil baru, ya. Coba sekarang gue mau denger respon bapak-bapak yang zaman now. Ya, kalau Koko, tiba-tiba anak Koko, tiba-tiba ada mobil baru, bener-bener fresh. Koko ngomong apa ke anak lu kok? Apa kok? Tajir juga, apa gimana? Apa kok? Oh mobil siapa? Normal lah kok ya? Lu jahat lu Ci. Ya, ada anak lu di sini ya Ci? Nyolong di mana tuh Wak ya? Ada lagi? Ada lagi kok? Kok gimana? Responnya boleh? Kaget mobil siapa? Ada gak sih yang bangga? Zaman sekarang gitu ya, daddy so proud of you bla 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 gitu. Ada kan yang begitu kan? Nih salah nanya, asuk-asuk semua nih di sini nih. Ya. Bapak kok cici bapak gue ngomong simple. Ya, dia cuma ngelihat, dia cuma nanya gue, bukan nyolong di mana dan bla 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 yang versi asuk ini enggak, ya. Dia cuma nanya ke gue, lu bisa bayar gak? Jangan sampai amit-amit ada apa-apa, gue orang yang kena. Nangkep? Bapak Ibu, sejak hari itu, bapak gue tiba-tiba tanpa dikulik dari 1.0 berubah jadi 2.0. Nangkap ya? Dari achievement yang menurut saya yang gila, gue udah kejar di mobil, semua udah jungkir balik, akhirnya gue dapet nih mobil. Kita mainlah ke toko dia ya,
Kita main ke toko dia yang tiba-tiba ada temennya dia panggil dari kejauhan karena ada saya Bapak Ibu di toko dia ya. Dia panggil lah kawan dia itu, dirangkul lah pundaknya. Lu udah ada asuransi belum? Anak gua sekarang di asuransi. Hebat, kalau lu ada apa-apa lu boleh lah bantu dia lah, ambil lah ya. Bapak Ibu, dari yang posisi gua gak didukung sampai gua malu sendiri bapak gua. Caranya begitu, Wak. Paham ya? Ngerti gak sih? Sampai akhirnya saya training dia sebentar. Pak, gak gini caranya. Ya, kalau kau punya kawan, ya, cara panggilnya macam ini, kasih nomor aku, dan. Nah ke Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan Bapak, emak saya kayak ya udah aja. Mereka udah cukup happy ngelihat saya perkembangannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, beri aplaus buat Bapak, Mama saya. So, kenapa saya balik Bapak Ibu? Ya, tahu ini apa Bapak Ibu? Casper ya, hantu. Bapak Ibu dari 1.0 2012 sampai saya balik 8 tahun. 8 tahun ya, logo ini menghantui hidup saya. Logo ini tidak pernah lepas dari hidup saya Bapak Ibu. Ya, Prudential, dikit-dikit Prudential, dikit-dikit asuransi, dikit-dikit ini, dikit-dikit asuransi. Walaupun saya menolak Bapak Ibu ya. Saya menolak terus. Ya namanya hantu tidak kelihatan. Ya, dia tumbuh di sini pelan-pelan. Udah gila, sweet banget ya. Ya. Nih, ya, lucu banget lah pokoknya. 8 tahun Bapak Ibu, gue mau step ke kiri ada dia, step ke kanan ada dia, depan ada dia, belakang pun ada dia. Ya. Saya cuma mau buktiin Bapak Ibu, waktu saya cabut dari asuransi, gue mau buktiin kalau orang bukan cuman asuransi yang bisa bikin gue sukses. Agree? Ya Bapak Ibu ya, ini versi 1.0 nih. Gue bilang, gue harus buktiin bukan cuman asuransi yang bikin gue bisa berkembang. Gue di tempat lain pun harus bisa berkembang. So that's why makanya saya buka si barbershop ini. Bapak Ibu, saya struggle cukup parah waktu itu. Ya, apa hubungannya si hantu Prudential ini dengan entrepreneurship saya di barbershop ini Bapak Ibu? Saya modal 9 digit Bapak Ibu di Taman Ratu, Jakarta Barat. Untuk buka si The Mafia Barbershop and Bar ini. Modalnya cukup gede. Ya Bapak Ibu ya. Saya lupa info ke Bapak Ibu kalau saya ini penakluk II dan tante-tante. Jujur ya, saya ini penakluk III. Ya, karena zaman 2012, karena saya tahu saya nggak punya privilege banyak market dan segala macam. Saya cuma bisa kasih jasa saya, jangan aneh-aneh mikirnya ya, tolong. Jadi ada seorang ibu haji, ya, dia sudah angkat saya sebagai anak angkat dan saya sudah anggap dia sebagai ibu saya. Kami panggil-panggilan di BBM dulu udah ibu dan nak. Bayang ya, seberapa dekat. Karena ibu haji itu punya 2 anak perempuan, gak punya anak lanang. Ya, jadi dia salah satu penyumbang case terbesar saya waktu saya berangkat, waktu Achieve Star Club waktu itu di 2012 ke 13 yang dapat ke Barcelona. Bapak Ibu, waktu saya keluar dari Pru, dia pun tahu info ini. Dan dia dengan lantang bilang, kamu gak usah khawatir nak, ya. Mama mau bantu kau, ya. Kau coba bikin proposal apapun itu, Mama support. Gila ya. Sampai akhirnya gue lagi boker waktu itu Bapak Ibu. Gue tuh demen banget nulis ya. Orang gue demen banget nulis. Apalagi kalau sambil me time yang satu itu ya. Gue tulis bikin apa ya segala macam. Oh bikin barbershop seru dan bla 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 bla. Jadilah satu proposal dan dialah yang nge-invest. Ya. Dan waktu itu jujur Bapak Ibu, saya kewalahan gara-gara apa? Sistem. Saya nggak ada sistem. Waktu buka barbershop ini Bapak Ibu ya. Buka barbershop ini struggle loh. Kalau Bapak Ibu tadi lihat saya punya sandepan, saya nyukur nih ya. Gue nyukur Bapak Ibu. Bukan gue suka.
Terpaksa. Jujur, terpaksa Ci. Karena apa? Beta semua basudara semua di sini nih orang-orang ini. Ya. Teman-teman capture saya waktu itu teman-teman. Semua satu keluarga sakit. Semua harus jenguk pulang. Nangkep maksudnya? Satu izin pulang, semua izin pulang. Barbershop ini gak ada capture, mati. Siapa yang mau gunting? Ayo. Terus lu yang tiba-tiba gak punya pengalaman tiba-tiba guntingin rambut orang? Gak mungkin teman-teman. Sampai akhirnya saya gila, waktu itu gue stres banget waktu itu. Sampai gue yau-puyau, gue harus belajar. Gue sebagai owner, gue harus bisa motongin rambut orang. Botakin mah gampang. Ya, gue harus bisa motongin rambut orang. Ya, sistem. Ini gue cukup struggle teman-teman karena mahal sekali. Ya, dan tidak ada mentor. Modal Google waktu itu. Belum ada Instagram waktu itu, belum happening waktu itu Bapak Ibu. Ya, cuman modal Google, YouTube dan segala macam, gimana how to build barbershop, gimana cara ketemu SDM-nya dan segala macam. Gila, gue sampai nginep di Garut 3 hari Pak. Saya nginep di Garut 3 hari Bapak Ibu buat nyari SDM-nya. Ya, intinya si barber ini gak bertahan lama teman-teman. Ya, akhirnya kita keluar ya. Terus, ya kenapa saya keluar dari Pru Bapak Ibu ya. Ya, ini juga salah satu reasonnya gila, gue comfort zone banget waktu itu ya. Dapat duit jadi entertainer waktu itu, jadi main game. Terus cari duit dari game dan segala macam. Ternyata ini mimpi anak-anak waktu itu zaman 2000-an. Ya, gue kepengen jadi YouTuber dan segala macam dan bla bla bla. Mungkin cici-cici koko di sini ada anaknya masih yang handphonenya kalau ketemu orang handphonenya miring. Entah dia main Roblox kek, entah dia main apa kek, terserah deh. Ada? Ada? Jangan diomelin kok. Jangan diomelin, siapa tahu dia next AB Bapak Ibu. Ya? Karena Bapak Ibu, thank you. Saya dari dulu main game, ya, desire-nya itu buat cari duit dan mau menang. Tapi kalau koko cici sekarang anaknya lagi makan sama lu orang handphonenya miring, ya, coba deh lu lihat intip gamenya dan coba didukung ke arah kompetitif. Biar dia punya sejak dini punya semangat juang mau juara. Jadi once dia udah punya KTP, dia udah legal, dia udah klik sama Pru, nggak gampang nyetingnya, nggak susah nyetingnya. Karena dia lihat orang yang maju aja dia bisa panas sendiri loh. Paham Bapak Ibu ya? Kompetitifnya yang ditumbuhin. Jangan diomelin. Yang ada orang berantem pasti. Ya kan? Ngangguk lu kok. Ya, pengalaman ya. Ya. So, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi ngelihat saya juga pernah jadi yang di tim RRQ, ya, saya bikin akademi sekolah untuk gamers, ya, yang benar-benar nggak bisa sama sekali sampai dia ke Sinpro. Sampai ada sekolahnya Bapak Ibu. Ya, karena saya melihat ini. Sayang kok banyak orang tua yang ribut sama anaknya perkara cuman gara-gara handphone miring. Ya, kenapa nggak kita arahin anak-anak ini masukin sekolah, belajar game, buat kita isi mindsetnya dia, lu main game bukan hari ini buat for fun doang, tidak. Kita mau arahin lu buat jadi juara. Ya, itu dari kurikulum dan segala macam dan bla bla bla. Pertanyaan saya simple Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu apa hubungannya cerita saya 5 menit ke belakang sama Prudential? Saya bikin kurikulum, saya ngajar, saya bikin barbershop, bla bla bla. Ilmunya dari mana sih? Sumpah, ilmunya dari Pru. Cara public speaking, cara ngobrol sama orang, cara dealing with the others, ya, semuanya dari Pru. So that's why gue bilang, ya, Prudential ini selalu menghantui gue Bapak Ibu. Dan FYI selama 8 tahun saya tidak pernah cicip-cicip ke asuransi lain, tidak pernah. Ya, FYI dulu nih, ya, gue nggak pernah ke biru, orange, apalagi matahari, jauh bener tuh, ya, nggak pernah, ya. Dan yang saya paling missing moment adalah saya kehilangan sosok mentor Bapak Ibu.
Gila, gue lagi stres, barber gue gak ada orang, gue gak bisa cerita ke siapa-siapa. Sebelah gue barbershop baru buka. Ya kali gue tanya sama lu dapat capture dari mana? Gak mungkin kasih tahu. Kita semua tusuk-tusukan, Ci. Ya, ada mobil customer dia di sini kita baretin, bukan gua, orang gua. Segitunya lah intinya. Ya, saya kangen banget sama singkong gue yang satu ini, Ko Riki, ya, Ko Irwan, Ci Sofi, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat mereka. Ya, gue tiap kali gue inget ya, gue pernah nangis Bapak Ibu di momen kayak 8 tahun ini, gila ya. Dulu gue gak closing, gue telepon dia nangis-nangis ke rumah dia, kayak everything gonna be fine ya. Kayak semuanya adem, pulang terus jadi semangat lagi ya. Bapak Ibu pernah merasakan hal itu? Kok gimana ya cara ngejar AB ya? Kok gimana ya cara kejar AB ya? Pernah Bapak Ibu? Kayak leader gue tuh kayak bisa menjawab semuanya lah intinya ya. Simple Bapak Ibu, grow and rich with Prudential. Gimana caranya? Gimana caranya sekarang gue tanya ya Bapak Ibu buat sukses di Prudential? Ada yang mau kasih saya sumbang suara jawaban? Gimana caranya buat sukses di Pro? Action, terus. Apa? Action, terus. Sistem. Apa lagi? Apa? Apa, Ci? Goal, terus. Dua lagi boleh? Apa? Nanti dapat angpau dari Koacong sumpah yang jawab. Konsisten, terus. Konsisten, rajin. Nggak salah sih Bapak Ibu. Ini nggak salah. Tapi menurut saya Bapak Ibu, it's very simple. Tahu? Mau. You guys cuma butuh mau. Once lo orang udah mau nih, ya. Gue juga minta tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman agent baru yang mau hadir ke sini. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat kalian semua. Kalau lo orang nggak mau, nggak mungkin lo orang ada di sini. Benar ya? Kalau teman-teman udah ada yang namanya mau, action ini nggak usah disuruh, ikut sistem juga nggak usah disuruh, go. Ya, ini bisa disetting. Ya, konsisten. Kalau lu nggak mau juga nggak bakal konsisten. Kalau ada mau, ini bakal ngikut, rajin apalagi. Basicnya semuanya dari mau. Kalau teman-teman mau pasti nice. Nangkap ya? Gue mau dulu nih ke AB, gue mau dulu nih ke AB ya. Reasonnya ntar dulu, maunya dulu aja. Oke? Saya Buddhis teman-teman, tapi saya suka banget sama kutipan buku ini ya. Dari pendeta John Mogi ya. Satu kutipan ini saya gila, gue bilang kayak, boleh teman-teman baca ya. Saya akan bacain buat teman-teman ya. Tuhan mencari orang yang mau ya. Tuhan mencari orang yang mau, bukan yang mampu. Nangkap ya teman-teman ya. Dia akan memampukan orang yang gila. Ini powerful, dahsyat, yes. Mau Bali? Sesinya beda ya. Tadi Koremon ya. Ya. Mau dulu teman-teman, baru dimampu. Amin. Ini juga ya, ini makanya saya agak ngebut cerita saya. Mau dengar cerita saya gimana caranya? Intinya saya balik ke Pro, ya sesimpel gila. Guys, hari gini gue pernah ngerasain dari bikin SKS, dari kertas dan segala macam, ya. Saya boleh cerita dikit ya, kenapa saya balik ke Pro. Di 2022, Ko Irwan dan FYI juga, saya balik ke Pro, ke leader yang sama, ke agensi yang sama. Nangkap ya? Saya kembali ke rumah, ibarat anak yang hilang anyut tiba-tiba ketemu balik ke rumah. Ya, ada satu momen Ko Irwan dan Ci Sofi saya ini datang ke rumah berkunjung sebagai keluarga. Ketemu dengan ibu saya di meja makan. Yang namanya cingin datang ke rumah, pas masa kita nggak turun, ya dong? Saya turunlah ke meja makan, ya saya ngelihat mereka lagi dealing something. Oke? Jadi ada iPad di meja makan, Bapak Ibu. Ada iPad di meja makan.
Dikeluarin sebentar, lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol. Kok gue bingung, yang ngobrol kok cuma si Sofinya doang nih. Si Ko Irwannya so sibuk dengan iPad-nya. Ya, ternyata iPad-nya setelah dia pencet, kok iPad-nya digeser ke muka emak gue. Dia klik, geser emak gue, dia baca sebentar, klik, geser emak gue. Paham? Paham? Apa? Ngerjain apa, Bu? Nah, sering tuh ya, yang kejawab. Sering lo ketahuan ya. Emak gue jadi agent Bapak Ibu. Doi lagi ujian AAJI. Nangkep? Emak gue dengan santainya, dengan PD-nya dia bilang, mami punya banyak kawan. Ya, mami mau prospek kawan-kawan mami. Hah, dalam hati gue, lu cicip dulu sono ya. Ngomong doang lu gede di rumah, udah ketemu orang juga geter lu ya. Bapak Ibu, ternyata mereka lagi AAJI. Saya sempat flashback zaman itu Bapak Ibu. Zaman gue jadi agent AAJI, saya harus datang offline, gue lupa di gedung apa, pokoknya di dekat UOB Tower sana. Ya, gue harus AAJI offline, yang gue benci banget sama, ini ada orang pusat, mohon maaf ya. Ya, kalau lu boleh info nih ya, sama orang pusat yang zaman dulu yang ngawasin AAJI, Bu Sani ya, itu orang sok galak banget sumpah Wak. Ya, Bapak Ibu pokoknya pengerjaan soal ujian 60 menit tidak boleh kiri kanan tengok bla bla, kalau ketahuan nyontek kita this. Oke? Bray, gua ini tiap hari ketemu komputer. Gamers ya kan. Sebelah gua exactly persis II. Gua tahu betul nih II bingung lihat keyboard ini apa. Ya, sebelah gua nih Ci, ya. Jadi gue kasih tahu lo orang ke anak muda nih ya. Intinya zaman sekarang tuh segampang itu. Zaman gue ini II dengan muka polosnya, dengan semangat 45, gue yakin nih orang udah punya case kayaknya. So that's why dia kayak menggebu-gebu banget pengen lulus tuh AHJI ya. Dia nengok gue, dia bilang, Dek ajarin II. Dek ajarin II. Mati lu gue bilang, gue tengok lu kelar juga gue bilang. Ya ada kita berduaan kagak lulus nih gue bilang ya. Ya sampai mau gak mau gue tunjuk tangan, Bu mending lu di sebelah dia lu pantengin, lu ajarin dari awal sampai ujung. Megang mouse geter Bapak Ibu. Paham ya? Sekarang Bapak Ibu ya, gak perlu iPhone luar biasa dahsyat yes. Even Android pecah pun lu bisa closing. Bener ya? Bener gak sih? Android pecah pun, karena kenapa gue bilang dengan Android pecah teman-teman? Ada gue pernah rekrut teman-teman. Kok gue mau jadi agent. Nyerahin diri nih orang. Gue mau jadi agent. Tapi jujur kok gue gak ada uang buat beli device. Handphone gue posisinya begini. Pecah kebetulan. Si Androidnya ini. Samsung berapa gitu. Pecah. Gue gak sanggup kok kalau lu suruh gue beli iPad. Anggap? Maksudnya apa gue bilang. Gue aja belum ngomong AIUEO sama lu, kok lu tiba-tiba iPad nih Wak. Akhirnya dia cerita lah. Ya adalah di sebelah. Gila sih gue bilang. Ya, oh lu tenang. Ya, si aplikasi merah gue. Ini si pecah pun. Ya, gue rawat ini pecah lu sampai jadi iPhone. Gue janji sama lu gue bilang. Kalau lu mau nurut, kita gaspol. Nangkap ya teman-teman ya. Ya, jadi udah gak ada AIWO nih, gue harus punya iPhone dulu, gue harus punya iPad. Enggak, pakai aja rumah di handphone ada yang pecah, gas aja dulu Bu. Asal mau. Oke? Jadi intinya Bapak Ibu, gue cerita tadi hampir lupa. Mak gue sih jadi agent itu, ternyata itu hooknya. Yang bikin saya balik. Nangkap ya? Ternyata ya setelah mereka selesai AJI dan bla 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 bla, udah selesai semua. Ko Irwan itu ke atas lihat studio streaming saya waktu saya streaming lah ya, saya ada studio buat streaming. Ada satu pertanyaan mutakhir dia yang gue gak bisa jawab. Sampai akhirnya retak lah ini, ego gue retak. Ya,
Buat teman-teman leader yang berasa anaknya hilang, ya coba keep maintain aja. Ya, pas lagi hubungannya momentumnya lagi membaik, boleh sih ditanya ini. Tapi lagi in a good mood ya. Ko Irwan tahu dia nanya apa? Mike, kok lihat 8 tahun, lu udah luar biasa, melalang lintang, lu udah cukup terkenal di kalangan bocil, e-sport waktu itu. Ya. Di kalangan bocil lu udah cukup famous dan bla bla bla. Kok mau tanya satu boleh gak? Apa kok? Apa aset yang sudah bertambah selama 8 tahun lu fight di dunia lu? Dan saya gak bisa jawab Bapak Ibu. Abis itu saya flashback lagi ke 1.0, gila ya 6 bulan. Gue belum jalan, belum prospek, belum rekrut. Mindset gue sudah ditanam goal setting, gue berani bermimpi punya Honda Jazz. 8 tahun bukannya gue gak pegang uang teman-teman. Di barbershop itu diinjek sama Bu Haji 2M Bapak Ibu. Ya, zaman itu. Kayak ada duit, kok gue gak tahu ya cash flow-nya kemana, ini duit larinya kemana dan segala macam. Kok gue berasa pegang duit tapi kayak gak ada duit. Nangkap ya Bapak Ibu ya. So that's why pertanyaan itu saya gak bisa jawab. 8 tahun lu udah punya apa, bener-bener gue gak bisa jawab Bapak Ibu. Gue langsung berasa gila ya. Gue ngapain aja ya tiba-tiba ada yang gampar. Padahal Ko Irwan gak gampar. Ya, dengan ilmu muslihat dia, tiba-tiba dia bilang besok Koko ada prospek di Kelapa Gading sore, kita makan siang bareng yuk. Akhirnya lah kita ketemu di Union waktu itu di Kelapa Gading ya. Dia ngobrol, akhirnya gue yang bertanya Bapak Ibu. Ya, sekarang sebenarnya Prudential tuh update-nya gimana sih kok? Emang masih si AM itu masih 2,7 M. Bener ya? AM 2,7 kan kok ya? Emang masih 2,7. Hah lu kemana aja katanya. Sekarang cuman ada agent AAD waktu itu belum B ya. Dan AD. Maksudnya kok SUM mentok? Bukan. SUM ini sudah setara dengan AD. Dijelasin lah gue NBO. Jujur teman-teman. Ya, di momen itu gue kayak cuma ngeliat handphone aja kayak gak merhatiin. Ya, tapi kuping gue ini dengerin loh intinya. Ya, tahu saya lagi ngapain? Saya cari foto, saya cari KTP, saya cari buku rekening saya. Saya kirim ke dia langsung, saya udah nyerahin diri. So akhirnya saya baliklah ke Pro. Ya, 8 tahun dia maintain saya Bapak Ibu untuk balik. Ya. Dan saya di 2000 saya balik itu 2022. Gila durasi gue udah habis lagi, Wak. 12 nih. Aman gak kok? 2022 saya jadi agent, 2023 ini November. 2022 November, 2023 saya AAD, achieve 2 bulan waktu itu Bapak Ibu. Ya, dan jujur ini karena privilege. Karena 8 tahun saya udah bangun hubungan dengan network yang baru dan segala macam. Untuk capai 300 juta menurut saya easy lah. Bukannya sombong Bapak Ibu, karena saya punya privilege. Dulu saya gak punya privilege. Nangkap ya Bapak Ibu ya. 2023 ke 2024 mulailah ini gamenya berjalan. Ya. Apapun saya lakukan Bapak Ibu, main golf lah iya, main biliar lah iya, paham? Enggak. Bisa? Enggak. Gaspolnya dulu. Oke? Saya punya komunitas Bapak Ibu, wrestling ya, kita bikin turnamen basket. Ya, turnamen basket saya cuma ngundang beberapa leader Ko Irwan ya, cuma boleh bawa berapa tim, saya bawa tim satu ya, satu squad ini udah jadi nasabah, ini jadi agent, ini laki bini udah jadi agent, ini jadi nasabah. Segala macam hal gua lakuin Bapak Ibu. Buat dapat market, buat create market. Ya. Basketball lah iya gua coba, tenis lah ya iya gua coba. Nah ini yang lagi famous, padel. Ya, kita dari wrestling punya juga wrestling padel club. Ya, kemarin kita baru selesai bikin event di BSD ya, turnamen padel teman-teman. Ya. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Breakdown.
Ya, padel ini lagi jadi lahan basahnya luar biasa. Ya, bayangin teman-teman, segini banyak orang. Segini banyak orang. Masa nggak ada sih yang nyantol 1-2 orang? Bener ya, kita sehari disuruh dalam seminggu prospek 10 orang, closing 1. Ini dalam 1 hari gue kumpulin 64 orang. Masa sih nggak ada yang nge-achieve, nggak ada yang bisa kita TP-TP dan segala macam, ya. Tapi teman-teman, saran dari saya, once teman-teman lagi networking, tidak ada yang namanya jualan. Di saat teman-teman lagi branding, tidak ada yang namanya jualan. Jadilah orang yang cukup menyenangkan di komunitas teman-teman, ya. Bukan datang-datang, "Hai, lu udah punya asuransi belum?" Ya. "Oh, Cici kayaknya cukup patah-patah kakinya bisa main padel. Kenapa? Udah ada asuransi, mau saya bantu." Jangan, Wak. Ya. Jujur, hilang tuh orang. Ya. Paham lah ya Bapak Ibu ya? Koirson jago lah beginian ya. Dari badminton Bapak Ibu ya, dari badminton ya, saya juga bikin event badminton ya. Ini Kevin, saya kenal dia di badminton ya. Di 2000 intinya dia udah jadi AAB saya Bapak Ibu. Kevin udah jadi AAB, ini ada William ya, William udah jadi AAB saya. Dia backgroundnya itu wedding photographer, saya suruh isi. Jadi fotografer di event. Ya. Ini gue agak ngebut banget nih ngomongnya Bapak Ibu ya. Nah inilah hasil dari event. 2 leader Bapak Ibu. Oke? Nah anjing juga Wak. Apa aja gue kerjain buat jadi dapat networking. Apa aja gue buka buat dapat market. Ya. Ibu tahu, Bapak Ibu tahu ini anjing apa? Anjing malamut Bapak Ibu. Saya dapat ini, it's for fucking free. Lu tahu nih anjing siapa Bapak Ibu? Saya cukup gini Bapak Ibu, ada seorang leader Prudential, perempuan, cantik ya. Tiba-tiba dia ngepost, "Guys, gue punya 2 anjing baru lahir ya, cowok dan cewek. Gue mau hibah ke orang." Iseng lah gue DM dia, Wak. "Ci, gue mau." Ujung daripada ujung, dapat gue yang perempuan. Ya. Kenal Ci Alvina Lesmana teman-teman? Nah yang cowok ini anjingnya Ci Vina. Jadi gue dapet yang perempuan, Ci Vina keep yang laki. Ya. Pas ini datang anjing, baru datang ke rumah, baru lo otak ini berpikir, gimana caranya lu ngasilin gue api. Makanan lu mahal nih Wak ya. Gimana caranya lu bisa hasilin api. Ya, kita ceburin lah ke komunitas dan segala macam. Gila, ternyata se-fun itu. Ya, teman-teman, saya dan tim dari awal saya kembali ke Prudential. Ya, saya sudah komit, saya mau mendelegasikan ke tim saya ilmu yang satu ini. Simple Bapak Ibu, jangan pernah malu dengan profesi lo orang sebagai agen asuransi. Jangan pernah jadi shadow agent. Ini gua teman-teman, ini gua dan tim gua. Ya, karena ini menuai pro kontra ya. Kalau saya dan tim saya, jangan pernah lu bikin janji temu, bikin mau prospek, bikin apa, kenalan orang pertama kali dan segala macam. Gue masih usaha sih kok. Cuman yang agent asuransi gue sampingan. Enggak, gue dengan lantang. Iya kok gue agency builder di Prudential. Oh kok gue sekarang bisnis apa kalau gue di Prudential kok. Ya, gue di Prudential gue kenal Prudential sudah 13 tahun. Ya, sudah 13 tahun dan gue baru comeback di 2022. Nangkap teman-teman? Gue akan sepede itu bilang, "Oh saya di Prudential kok." Apalagi di komunitas anjing ini, gue gak peduli. "Oh anjingnya lucu kok, oh main apa kok. Oh saya di Prudential kok." Lu mau buang anjing lu kek, lu mau tarik anjing lu buru-buru, jangan deket-deket sama dia. Gue gak peduli juga. Yang penting branding, at least lu tahu gue di Pro, that's it. Oke? Karena mostly teman-teman yang saya ketemu, PR-nya, kenapa agent baru kita hari gini pada nggak mau gerak, pada takut, tahu nggak kenapa? Pada bingung, kok gimana caranya, gue ketemu orang, buka. Kalau gue di asuransi, gue mau prospek dia. Dengan simple gue bilang, pasti step satunya salah. Lu bikin janji temunya apa? Kalau janji temunya awalnya lu bilang lu mau pitching insurance, lu mau pitching health insurance, lu mau pitching critical illness insurance, once lu ketemu kokonya, lu udah gak awkward, lu udah gak mikir, lu udah gak keringet jagung,
Karena lu udah tahu objektifnya apa duduk di sini. Dan gak perlu waktu berlama-lama kayak, kok iya, oh tadi dari sini, oh gimana kok IHSG hari ini, segala macam. Dalam hati, macam mana gue puter ini ke asuransi? Betul? Capek, Wak. Ya, jangan pernah malu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu adalah satu profesi dengan saya. Oke? Ya, kita juga ada klub running Bapak Ibu, ya apa yang gue geber lah pokoknya ya, biar bisa dapet komunitas baru segala macam. Ya, dan paling gila saya pernah jadi coach renang Bapak Ibu di Kelapa Gading. Kenapa Ci? Iya, ini Kelapa Gading Ci. Gue pernah jadi coachnya buat toddler Bapak Ibu. Gue ngajarin anak kecil. Jujur dari semua olahraga itu Bapak Ibu yang paling bisa yang ini. Jadi gue gak sembarangan nih Bapak Ibu ya. Gue ngajarin anak kecil Bapak Ibu. Intinya gue lagi iseng lah nemenin bini gue ke North ya. Lagi mau berenang. Pas gue tengok lah itu kolam renang. Weh ganteng-ganteng mencantik-cantik mami-mami di sini ya Wak. Bisa nih kayaknya nih pas di depan meja kasir. Dicari pelatih. Mati kau. Gue chat Bapak Ibu ya. Gue iseng chat. Dapet. Tahu satu sesi berapa saya dibayar? 50.000. Saya gak lihat 50.000-nya. Udah AAB bray. Gengsi dong. Ya. Saya udah AAB jadi coach renang 50.000. Satu sesi 2 jam. Panas-panasan segala macam. Saya langsung gak pakai bacot. Lu bayar gue gratis pun gue gak masalah. Karena satu, gue memang hobi renang. Kedua, gue suka anak kecil. Ketiga, gue mau incar bapak maknya. Ya. Jadi setelah sekian banyak yang saya latih Bapak Ibu, ya, ada satu anak yang saya keker, ya. Satu anak ini datang dengan 4 dayang-dayangnya Bapak Ibu. Suster berseragam merah. Ya, ada anak laki, ya. Anak laki datang, ya. 2 suster depan, 2 suster belakang. Gila gue bilang, nih Raja Dubai dari mana lu nyasar ke sini ya? Gue perhatiin, buset, pas dia duduk Wak, ya celananya dibukain sama mbaknya. Buset gue bilang, ini orang, ya bajunya dibukain, sendalnya dibukain. Dia ya sambil ngemil aja, makan pisang gitu sebelum berenang. Indah banget hidup lu Wak, gue bilang ya. Indah ge hidup nih lu dek, gue bilangnya zaman gue dulu gue ditendang dulu sama mak gue ke kolam renang ya. Intinya 1-2 kali konsisten tuh, 4 suster itu konsisten ya nganterin. Ada kesekian kali, hari Sabtu makanya gue selalu bilang ke Riki gue, kok gue harus buru-buru. Selesai speaker, gue harus buru-buru pulang. Jangan ada AIU dulu kok sama gue, besok aja kalau mau AIU. Kenapa? Gue mau ngajar renang. Sempet negatif thinking tuh leader gue ya. Lu udah capek di AB, sedih banget sih lu sampai jadi ngajar renang gitu ya. Udah lu terima beres aja gue bilang. Ya, intinya ada satu hari Bapak Ibu. Saya lihat di 4 dayang ini ada satu perempuan datang ngikutin dari belakang. Mamanya. Turun tangan. Ya, sampai akhirnya dia bilang, siapa yang namanya Coach Michael di sini? Ternyata ya, hook gue dapet nih. Ya, karena kalau ini anak datang ke gue, ya Bapak Ibu ya, yang bener-bener gue perhatiin adalah dia lah. Ya, bukannya anak lain gue tenggelamin, enggak Bapak Ibu. Kita ada attention extra, ya. Karena gue lumayan nyentrik juga nih ya. Si Putih sendiri dah tuh pokoknya gue di kolam renang tuh di antara pelatih itu ya. Pokoknya si nyentrik sendiri, pengen dapat spotlight lah ya. Ini agak narsis Bapak Ibu, tapi lu harus. Karena objektif lu buat ngeker yang nungguin, bener? Lu harus beda pokoknya. Ya, sampai akhirnya mamanya datang. Oh ini namanya Coach Michael dan segala macam. Ngobrol lah kita. Ya, ngobrol lah kita. Ujung-ujung punya ujung. Lu tahu dia nanya apa Bapak Ibu? Time's up, oke. Abis ini kali gue udah boleh udahin kali ya. Ujung-ujungnya Bapak Ibu dia tanya, Coach Michael, kamu bisa private gak? Kamu bisa private gak? Gue langsung screening satu Kelapa Gading Bapak Ibu. Rumah di Kelapa Gading yang ada kolam renang bla bla bla. Ini ketaker nih gue bilang nih. Klaster juga belum ada yang kolam renang bla bla bla. Paling BGV atau yang di belakang sana. Intinya Bapak Ibu rumahnya di Ancol. Cici ini rumahnya di Ancol ya. Anaknya pun sakit. Jadi dia harus butuh renang yang luar biasa biar hips belakangnya ini tumbuh. Dan dia ada kelainan darah. Jadi pernah ada satu momen
dia mimisan luar biasa, ya. Semua orang kabur di North itu, ya, di North Ci. Gue dong yang pegang dia. Gue yang tenangin dia dan segala macam. Mungkin cerita itu nyampe lah ke emaknya. Oke, sampai at the end, Bapak Ibu yang di sebelah kanan ini, ya, ini rumahnya. Buka pintu keluar laut. Segede itu rumahnya, Pak, yang di Ancol. Ya, jadi kita private di rumah. Oke, kita private. Akhirnya raja terakhirnya datang setelah beberapa kali pertemuan. Bapaknya ini bukan asuk-asuk ya. Koko, ya. Tahu Koko ini pas ketemu gue, dia cuma screening gue dan baca buku. Gila, old money-nya kencang banget pokoknya auranya. Ya, dia baca buku, setelah kita selesai sesi, kita ngobrol lah, ngopi. Ya, kita ngopi, tahu pertanyaan dia pertama apa, Wak? Gua yakin ini bukan main job lu, katanya. Si Koko ini tanya gua, Wak. Ya, gua yakin ini bukan main job lu. Kebaca kok ya. Karena gue datang rapih kok. Gue datang rapih ya. Ya kayak bukan coach-coach dia yang sebelumnya lah intinya. Sampai dia tanya, sebenarnya lu bisnis apa sih Mike, katanya. Oh kok gue di insurance. Mukanya sempat stroke sepersekian detik lah pokoknya. Iya, ya, sempat ngelek dikit truk gitu pokoknya. Gitu ya. Oh, lu di Prudential. Oke, segala macam. Inti 2-3 kali pertemuan, gue berhasil review di orang punya polis, intinya mereka AIA Singapore minded, ya. Gue langsung cerita akhirnya. Closing PCB 50 juta per tahun. Mungkin untuk leader-leader sini kayak, cuman gue cap tiaw. Bapak Ibu ini from bener-bener fucking stranger. Karena dia beli sama gue bukan karena butuh. Bapak Ibu, saya orang lapangan Bapak Ibu. Ya, setelah saya telaah di lapangan, nasabah mau beli sama kita, cuman ada 3 poin. Cuman ada 3 poin kenapa dia orang mau beli asuransi sama lu ataupun barang-barang lain. Pertama, dia butuh barangnya Bapak Ibu. Betul ya? Karena dia butuh, dia beli. Kedua, dia kasihan sama lu Bapak Ibu. It's real, ini di lapangan it happen Bapak Ibu. Ketiga, dia gak enak sama lu. Sedih banget ya, poin kedua dan ketiga. Dia kasihan dan dia gak enak sama lu. Pertanyaan gue simple, Ko Erison. Ya, Ko Erison, misalkan Koko datang ke ada asuk-asuk, aduh Son lu datang teruslah ke gue ya. Gue udah pusing lah, udahlah lu ambillah yang gue cap tiaw aja lah buat bantu lu. Lu ambil atau enggak kok? Ada ii kok lu datengin kayak, aduh Son gue udah kasihan dah ngeliat lu dah. Ya denger cerita lu dari tadi ya, kepengen kejar ini. Udahlah ambil lah berapa, lu atur lah. Yang tahu, yang ii tahu, kalau gue ada apa-apa, lu pokoknya temenin gue aja. Ya, gue kasihan lah sama lu. Lu ambil gak kok? Apalagi yang by value. By value itu teman-teman harus upgrade diri dulu. Lu orang harus branding dulu dan segala macam sampai orang melihat, oh lu bisa kerja. Nangkap gak sih teman-teman? Ya, jadi kalau ada orang kasihan atau sama lu, kalau lu orang gak mau terima, hubungi saya. Oke? Intinya si Cici ini Bapak Ibu, ya, saking strangernya, gua kawin dia jadi tamu gua Bapak Ibu. Ya, intinya kalau gua udah ngerjain sesuatu, objektifnya itu kuat itulah intinya. Ya. Ini materi panjang dan kali lebar. Ya. Gue gak usah jelasin ini karena ini panjang dan gue udah diburu-burin sama kalian. Sebenarnya banyak cerita karena ada satu. Gue cerita satu aja. Ya. Gue cerita satu terakhir gue janji. Ya. Gue mau cerita satu anak ini. Ya. Anaknya ada di belakang. Ini AAB saya yang baru tahun 2026 Bapak Ibu. Ya, tahun 2026 dia baru saya rekrut. Nah, kita cerita yang si kanan ya, boleh berdiri Joy. Ya, ini ada Joy teman-teman. 26 November Bapak Ibu 2025. Januari sampai Desember ini ya, sebelum November,
Gue bilang sama bini gue baru ikut. Teman-teman, bini gue baru full time di Juni 2025. Setelah gue orang merit 2023. Ada bini gue juga di belakang, thank you ya Beb. Ya. Di November gue ceritalah ke bini gue, gila gue rekrut banyak kali loh Beb. Tapi kenapa ya arusnya begini ya? Kok belum ada tanda-tanda orang yang bisa mau jadi leader? Belum ada tanda-tanda pergerakan kalau mereka mau serius, diajak ke sistem sulit dan segala macam dan bla bla bla. Teman-teman ngerasain gak sih? Ngerasain gak sih kayak suruh datang sih kayak susah banget sih lo gitu ya. Akhirnya teman-teman ya Januari gue gak stop, jalan terus. Akhirnya di November Bapak Ibu banyak udah yang nyerah. Gue belum. Gue jalan terus, rekrut pun masih jalan. November. Ya, akhirnya November saya ketemu orang strangers ini, ya kita lagi jenguk teman kita di rumah sakit dan saya ketemu si Joy. Saya belum kenal waktu itu. Akhirnya si Joy ini bilang, "Oh, kok lu bantuin si ini bla 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 bla. Gua minta lu review polis gua." Ya. Besokannya kita ketemu. Ya, besokannya kita ketemu sekitar tanggal 20 kita tanggal berapa ya lu aja Iwa? Kita ketemu yang itu 25 ya. 25 November ya. Akhirnya kita ketemu Bapak Ibu. Dalam hati gue, oke nih orang nih kalau gue rekrut ya. Ya, setelah kita ngobrol, gue fact finding sama dia dan segala macam, akhirnya gue rekrut. Waktu saya rekrut teman-teman, saya selalu di akhir perekrutan saya teman-teman. Saya selalu tanya ke calon rekrutan saya, dari 0 sampai 10, berapa poin lu tertarik sama Pru? Dia jawab 7. So ini ada min 3. Min 3 inilah yang gue korek setengah mati sebelum gue pulang. Ini min 3-nya ini apa? Nangkep gak Bapak Ibu? Ya, lu gak tertarik min 3 ini gara-gara apa? Ya, setelah saya korek. Ternyata min 3-nya saya udah tahu apa. Intinya kok, gue gak bisa cerita sekarang dia bilang. Ya, kasih waktu gue 3 hari buat kasih tahu ini. Besokannya 26 November tiba-tiba ada WhatsApp dari si kupret ini ya. Ting, tiba-tiba, "Kok malam ini kosong gak?" Loh kata lu 3 hari. Ini belum 24 jam nih gue bilang ya. "Kok malam bisa ketemu gak?" "Bisa," gue bilang. "Kenapa?" "Gua mau tanda tangan NPA." "Hah? Kok secepat ini?" "Gua udah bikin surat resign. Ya, gue udah bikin surat resign dan gue udah kasih manajer gue per hari ini. Gue udah resign kok." Ini anak gila gue bilang. Gue bacanya, gue yang geter, gue yang takut Pak. Ntar dulu gue bilang ya harus ada strategi matang dan bla 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 sebelum lu memutuskan untuk resign. Jangan nanti lu punya cicilan lu minta gue pukul lu gue bilang ya. Bener gak sih Bapak Ibu ya seorang leader pasti tahu lah ya momen-momen ini. Dia tiba-tiba resign Wak. Ya, akhirnya malam ketemu. Akhirnya 3 ini dia tanya orang tua dia, kebetulan sisa ibunya doang, sisa maminya. Dia tanya maminya, dia tanya calon istrinya, dan dia tanya Tuhan. Dia minta restu. Gua mau cabut dari employee. Dia dulu bekas Erafon, teman-teman. Kantornya di lantai 7 juga di sini. Kantor cabangnya, ya. Ternyata dia minta restu, "Mak, saya udah muak dengan pekerjaan saya sekarang, saya mau coba di Pru ternyata." Akhirnya dia cerita, ya. Ke orang tuanya, calon istrinya, dan Tuhan. Langsung dijawab, "Gas nak, gas Beb." Ya. Malam itu terjadilah 26 November NPA. 26 November Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, saya agent ke AAB berapa bulan? 2 bulan. Gua punya resep cepatnya. Dan gue harus bisa create dong. Tapi gue bilang bini gue nih, gue 2 bulan, anak ini sebulan Bray. AJI tanggal berapa Joy? 5 Desember, AJI 5 Desember 2025. Joy gue bilang, kalau lu udah nyebur resign, gue bilang kalau lu telanjang gue telanjang gue bilang. Lu basah, gue harus basah, semua lu harus ikut pokoknya. Ya, kita NBO bla 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 segala macam bla bla. Intinya biar on track. Ya, 5 Desember
selesai AAJI. Sebelum itu juga mereka dia ini udah banyak prospek dan segala macam. Kita ketemu di Popeye waktu itu di 5 Desember ini ya. Akhirnya sampai di 5 Desember dia bilang, kok gue ada kirim proposal ke temen almarhum bokap. Tapi dia di Bali. Kayaknya dia tertarik sama asuransi jiwa. Ya teman-teman ya. Waktu kita lagi review nih. Ini gimana nih perjalanan kita buat on the way AAB 1 bulan ya. Di 6 Desember nggak pakai babi bu teman-teman ya. Tanpa nasabahnya tahu, tanpa nasabahnya juga tahu kita ke sana, oke udah dapat janji temu apa segala macam, kita berangkat ke Bali. Maunya segitu kuat. Ya, akhirnya kita berangkat, gue bilang di 5 Desember, udah lu pulang karena nggak nyampe 24 jam lu bakal ketemu gue lagi, nggak usah bawa koper, nggak usah bawa baju aneh-aneh, kita naik motor full di Bali, ya. Kita cuman modal backpack aja, nggak usah back cincong pokoknya, kita gas pokoknya. 6 Desember kita berangkat Bapak Ibu, jam 8, jam 5 pagi dapat info dari nasabahnya. Oke, mau ketemu dengan gimmick. Mau ngecek store Erafone. Bapak Ibu, case by case, kalau mau main umpet-umpetan. Paham? Tadi kan saya cerita, saya nggak pernah jadi shadow agent. Tapi orang ini sudah pernah diajuin proposal. Si Joy dengan gimmick kan tiba-tiba dia tahu kita orang Jakarta. Tiba-tiba besokannya lu kasih gue proposal hari ini, tiba-tiba besok lu di rumah gue tahu lu di Jakarta, niat banget lu. Ya dong? Gimmicknya pakai teman-teman. Ya, teman-teman kita yang stand up comedy nggak bakal lucu kalau mereka nggak punya gimmick. Jadi teman-teman carilah gimmicknya sendiri. Ya, gimmicknya adalah buat ngecek store di Bali, si Erafone. Ya dong? Mampirlah ke rumahnya segala macam, bla bla bla, pulang-pulang bawa 90 juta api. Ya, modal sehari, intinya mau teman-teman. Dan jadilah dia di Januari. Ini cuma salah satu cerita yang di Bali teman-teman. Belum ada cerita yang mobil gue nabrak lega sama dia juga ya. Pokoknya banyak kali lah momen sama dia. Pokoknya sebulan itu macam gay lah kita berdua ya. Gue mau bini gue, dia ini udah kayak anak gue malah jadinya. Gue kemana pokoknya ada dia lah pokoknya. Ya, intinya teman-teman. Gak ada yang namanya hoki. Ya, karena gue percaya hoki itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Jadi teman-teman jangan patah harapan, masih bulan Mei. Ya, buat yang mau ke agent, ke AAB masih bisa banget. Yang buat dari AAB ke AB masih possible banget. Koko siapa tadi? Koko siapa? Gerald, Cici Wilona, ya. Saya tanda muka kau ya, kita akan bertemu di kick off 2027. Oke? Sampai bertemu di kick off 2027. Jadi AB. Oke? So teman-teman, ini sesi terakhir saya ya. Thank you so much teman-teman ya, udah mau terima saya dan FYI. Ini salah satu mimpi saya berdiri di depan teman-teman. Apalagi it's my honor buat Korison juga udah mau undang kita. Thank you so much. Oke, thank you Ko Michael. Teman-teman sekali lagi berikan aplaus dong untuk Ko Michael. Oke, karena waktu kita sangat panjang sekali ya teman-teman, langsung saja untuk Ko David boleh maju ke depan untuk memberikan apresiasi. Untuk Ci Griselda boleh maju ke depan juga.